Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Wulan Rahmadani dengan NIM 12111420382. Saya dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas pengantar sejarah yang dibimbing oleh Bapak Piki Setri Pernentah MPD dengan judul materi Masa Islam di Indonesia. Alasan Islam mudah masuk ke Indonesia. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab untuk menjadi umat Islam caranya sangat mudah. Tidak perlu memakai upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Syaratnya hanyalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Jika seseorang telah bersyahadat, maka ia telah masuk Islam dan menjadi pemeluknya. Selain syarat masuknya yang mudah, pelaksanaan ibadahnya pun sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Dengan demikian, setiap orang tidak merasa terbebani dan menjalankan ibadah Islam itu sangatlah mudah. Islam agama yang demokratis. Selain itu, ajaran agama Islam tidak memaksa terhadap sesamanya, dan bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang terbuka. Yang selanjutnya ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India atau Gujarat. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, karya Uka Janda Risasmita. Corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1928 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Yang kedua yaitu teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, atau tepatnya Arab. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertulisan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercolak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabwik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Yang terakhir ada teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina.
Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna, diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Yang selanjutnya ada kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di Kabupaten Loke Semua, Aceh Utara dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Sultan Malik As-Saleh menjadi pendiri sekaligus raja pertama Samudra Pasai yang kerajaan Islam tertua di Indonesia. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Selain di Aceh, kerajaan Islam muncul di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada 1478. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan di Banda Aceh pada 1496. Pemimpin pertama Kerajaan Aceh yakni Sultan Ali Muhayyad Shah. Yang keempat, Kerajaan Islam Banjar. Raden Samudra mendirikan kerajaan Islam pertama di Kalimantan bernama Kerajaan Banjar pada 1520. Setelah wafat tahta Raden Samudra digantikan oleh Sultan Rahmatullah. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Jejak peradaban Islam juga ditemukan di kota Yogyakarta dengan kemunculan Kerajaan Mataram. Kerajaan tersebut berdiri sejak 1582 di Kota Gede. Yang keenam, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Panjang, Kota Surakarta. Kerajaan Pajang berkuasa pada waktu cukup singkat dari 1548 sampai 1586. Yang ketujuh, Kerajaan Cirebon. Raden Fathahillah mendirikan Kerajaan Cirebon pada 1522. Kerajaan itu mencapai puncak kejayaan semasa kepemimpinannya. Yang kedelapan, Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku atau yang dihiasa disebut Kesultanan Ternate pertama kali berdiri pada 1257. Yang kesembilan, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri sejak tahun 1300 sampai 1946. Raja pertama kerajaan Islam ini adalah Sultan Hasanuddin. Yang ke-10, Kerajaan Buton. Kerajaan Buton berada di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Sultan marhum Kaimuddin Khalifatul Hamis atau Raja Buton ke-6. Itulah 10 kerajaan Islam di Indonesia.